Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku dimanapun berada, semoga sehat semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Malam ini saya izinkan untuk menjelaskan tentang ilmu mengenal manusia. Perjalanan manusia dari Khalik kembali kepada Sang Khalik. Secara umum dalam syariah, manusia melewati 4 alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam akhirat. Namun kalau ditinjau dari pandangan tasawuf atau hasil renungan penulis, bahwa perjalanan manusia dari Khalik kembali Sang Khalik telah dan akan melewati 23 alam, yaitu yang pertama alam anadimullah atau alam jatullah, di mana pada alam ini manusia berada dalam diri Allah dan belum ada sesuatu selain dirinya sendiri, dan seluruh makhluk masih menyatu dengan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua alam sifatullah, yaitu suatu alam di mana manusia masih berada dalam sifatnya, belum berbentuk apa-apa, yang dominan adalah sifatullah. Yang ketiga alam nurullah, pada alam ini manusia masih melebur dengan nur Allah, yang nampak adalah nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat alam akilullah wal qalam, di mana manusia pada alam ini masih berada di dalam alam pikiran Allah, dan hanya Allah yang tahu tentang perencanaan bentuk atau sosok manusia. Yang kelima alam ruhillah, di mana pada alam ini manusia telah berpisah dari zat Allah dan berbentuk lain sesuai dengan rencana Allah, dan pada malam ini makhluk lainnya berbentuk lain sesuai dengan rencana Allah, dan belum ada, dan yang ada hanyalah ruh Muhammad dengan seluruh ruhul kudus atau ruhul amin manusia. Yang keenam alam nur Muhammad, pada alam ini seluruh jati diri atau ruhul yamin manusia dipertemukan dengan pemimpin ruh, yaitu ruhul Muhammad al-amin. Pada alam ini ruh disumpah tentang tauhid atau dipertemukan langsung antara roh Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh seluruh ruhul yamin. Terjadilah kesaksian pertama antara Allah dengan Muhammad atau syahadat ruh. Yang ketujuh alam batin, pada alam ini jati diri manusia dipertemukan dengan 5 anas diri manusia, yaitu yang pertama nyawa atau ruhul insan, yang kedua atau ruhul akli, yang ketiga hati atau ruhul qalbi, yang keempat perasaan atau ruhul jawqiyah, yang kelima nafsu atau ruhul nafs. Pada alam ini terjadilah kesaksian yang kedua tentang tauhid antara Allah dengan ruhul yamin atau jati diri manusia, yang disaksikan oleh 5 unsur batin manusia. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Yang kedelapan alam sadi, pada alam ini manusia berada di antara langit dan bumi, dan merupakan pintu antara rohani dengan jasmani atau dinding pemisah antara yang gaib dengan yang nyata. Dari alam pertama sampai alam ke-8 adalah merupakan jalur yang dilewatkan oleh unsur rohani manusia. Selanjutnya proses pembentukan unsur jasmani manusia mulai dari alam ke-9. Yang ke-9 alam wadi, pada alam ini manusia berada di tanah liat atau perpaduan 4 anasir, yaitu tanah, angin, api, dan air. Yang ke-10 alam malidi, di mana manusia berada di makhluk hidup, baik di tumbuh-tumbuhan maupun di binatang, burung, dan lain-lain. Ke-11 alam ajisam, di mana manusia berada di makhluk
putih seperti beras, kedelai, kopi, sayuran, dan buah-buahan yang sudah dipetik, daging, ikan, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, manusia berada di bahan makanan. Ke-12, alam mani, di mana manusia berada atau jadi sperma atau sel telur, hasil dari saripati makanan dan minuman. Ke-13, alam mani, manikam, di mana manusia berada di jembatan alit ingin menyeberang ke alam da atau bertemannya bapak dan ibu dengan penuh kasih sayang. 14, alam rahim, di mana manusia berada dalam kandungan ibu atau kurang lebih 9 bulan 10 hari. Di alam rahim inilah unsur rohani dipertemukan dengan unsur jasmani pada usia 4 bulan atau 120 hari dalam kandungan ibu. Terjadilah kesaksian yang ketiga kalinya pada saat unsur rohani ditiupkan ke dalam tubuh si jabang bayi. Menjelang bayi menuju ke alam dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke sang bayi mengingatkan kembali tentang ketauhidan. Maka terjadilah kesaksian yang keempat kalinya sekaligus Allah menuliskan 4 rahasia takdir manusia, yaitu kematian, rezeki, nasib, dan jodoh. 15, alam dunia, yaitu suatu alam yang merupakan wadah ujian pengabdian dalam rangka mempertahankan fitrah serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai terwujudan tanggung jawab kekhalifahan dan kehambaan kepada Allah, dan di alam inilah sebagai penentu selamat tidaknya seseorang dalam menempuhi alam inilah perjalanan alam berikutnya sehingga sampai kepada sang Khalik. 16, alam sakratul maut, yaitu sesuatu alam di mana antara rohani dan jasmani akan berpisah. 17, alam kubur adalah alam di mana tubuh manusia disatukan kembali ke tanah. 18, alam barzah. Alam barzah yaitu suatu alam yang ditempati oleh para arwah seseorang yang telah meninggal. 19, alam kiamat atau kehancuran, yaitu suatu alam yang manusia rasakan kehancuran segalanya. 20, alam kebangkitan, yaitu suatu alam dibangkitkannya kembali jasmani manusia dari kubur. 21, alam pandang masyar, yaitu suatu alam dikumpulkan kembali unsur rohani dan jasmani manusia untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Di alam ini pula berlaku persidangan, penghisapan, dan penentuan tentang selamat atau tidaknya seseorang. Yang ke-22, alam sirat, yaitu suatu alam Tuhan yang harus manusia lewati sebelum memasuki surga dan neraka. Yang ke-23 atau yang terakhir, alam surga dan neraka, yaitu suatu alam yang abadi. Disinilah seseorang hamba akan bertemu dengan Khaliknya secara nyata, dan sesungguhnya beruntunglah hamba yang berjumpa dengan Allah di surga, dan sungguh merugi menyesallah manusia yang bertemu Allah di neraka. Dari proses perjalanan manusia inilah dipetik hikmahnya. Yang pertama, betapa mulianya manusia dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, memberi gambaran kepada kita untuk tidak merasa lupa dan rendah di hadapan makhluk lain, karena unsur-unsur rohani manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang sangat mulia melebihi makhluk lainnya. Yang ketiga, memberi pemahaman kepada kita untuk tidak menjadi sombong, congkak, dan tidak takabur terhadap sesama manusia dan makhluk lain. Dengan melihat perjalanan alam yang dilewati manusia, khususnya perjalanan rohani yang melewati makhluk dan unsur-unsur yang menjembati dan memberikan andil dalam terbentuknya jasmani manusia. Yang keempat, memberikan didikan moral kepada kita untuk mengagungkan Allah dan mentaatinya sebagai rasa syukur atas karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, dan menumbuhkan semangat kekhalifahan
untuk memakmurkan alam di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, manusia diciptakan oleh Allah melalui beberapa proses alam secara normal, namun ada beberapa manusia diciptakan oleh Allah dengan tidak melewati sepenuhnya proses perjalanan tersebut, yaitu Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan ibu, Siti Hawa tanpa ibu, Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak, dan bagi Allah itu sangatlah mudah. Demikian penjelasan saya tentang mengenal manusia. Semoga teman-teman apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.